Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semuanya masih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga kita pada hari ini masih bisa menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu dalam rangka untuk meningkatkan ataupun mengembangkan potensi yang berada di dalam diri kita semua. Oke, di sini Pak Daus ingin menanyakan kabar terlebih dahulu. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ya, sampai di sini ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, Jidan. Kenapa Jidan? Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan teman kalian yang bernama Jidan langsung diberikan kesehatan dan juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti rutinitas dan pembelajaran kita pada yang setiap hari kita lakukan, seperti itu. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita dan juga bisa bermanfaat terhadap orang lain. Ya, berdoa di hatinya masing-masing. Ala hadini awala kuliatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan memasuki di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan hadis pelestarian alam. Ya, sebelumnya kita sudah memasuki ataupun mempelajari tentang hadis tersebut. Akan tetapi di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas dua hadis saja. Yang pertama hadis Tirmizi dan juga hadis yang satu lagi itu, ya kan? Nah, hari ini kita lanjut ke dalam materi selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran yang baru ataupun materi yang baru, alangkah baiknya kita mereview kembali, mengulang kembali apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan sebelumnya terkait dengan pelestarian alam. Jadi di dalam dua hadis tersebut, ya, yang hadis pertama dan hadis kedua itu yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwasannya Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan betul-betul sempurna. Ya, ada hewan, tumbuhan, makhluk hidup dan lain sebagainya. Nah, artinya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat sehat, jasmani dan juga rohani dan juga yang lain sebagainya. Artinya dalam hal itu, sebagaimana mungkin kita sebagai makhluk di dunia ini harus betul-betul bersyukur dan juga merawat dan juga melestarikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang telah Allah berikan terkait dengan sumber daya alam yang ada di alam semesta ini. Nah, artinya dengan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di muka bumi ini, kita harus betul-betul merawat dan juga melestarikannya. Itu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana salah satu contohnya untuk kita implementasikan ataupun kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh kecilnya yaitu kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu memang salah satu hal yang biasa, salah satu hal yang kecil. Tapi di negara kita masih banyak yang tidak buang sampah itu di tempatnya, tapi sembarangan. Nah, artinya dalam hal tersebut kita betul-betul harus bisa menanamkan di dalam diri kita terkait dengan hal kecil itu,
ya. Seperti tadi yang sudah pada perumpamakan seperti buang sampah pada tempatnya. Nah kan kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, itu dampaknya ataupun efeknya terhadap masyarakat itu sangat besar. Seperti itu. Oke. Sampai di sini paham kesimpulan ataupun pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ya. Oke. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, tolong dibuka buku kalian dan juga alat tulis kalian, sehingga nanti ketika pada instruksikan untuk kalian menulis ataupun mencatat, kalian sudah siap. Ya, langsung saja. Di sini kita masuk ke dalam hadis yang ketiga dan juga yang keempat. Ya, tolong didengarkan baik-baik. Pada bacakan terlebih dahulu hadis yang ketiga dan juga hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'i khayli wal bahaimi. Hadis riwayat Ahmad. Itu hadis yang ketiga. Dan hadis yang keempat di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an sayri ruhi wa an ihsa'i bahaimi nahyan sadidah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, sebetulnya di dalam dua hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi masih membahas tentang bagaimana cara kita sebagai makhluk hidup di dunia ini, sebagai manusia untuk melestarikan dan juga merawat seluruh alam semesta ini dengan sebaik mungkin. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke, berarti kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini penafsiran ataupun arti dari hadis ketiga dan juga hadis yang keempat. Dengarkan baik-baik. Di sini diartikan di dalam hadis ketiga, Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan juga hewan-hewan. Ini hadis yang dicetuskan ataupun dikeluarkan oleh hadis riwayat Ahmad. Dan juga yang keempat terkait dengan pengertian ataupun penafsirannya yang berarti sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri hewan-hewan dengan larangan yang keras. Nah, ini kita masih membahas terkait dengan arti ya dari hadis ketiga dan juga hadis keempat. Nah, kita masuk ke dalam penjelasannya ataupun isi kandungan di dalam hadis ketiga dan juga hadis keempat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, yang perempuan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya slide selanjutnya. Ya, di sini di dalam hadis keempat, di dalam hadis ketiga dan juga hadis keempat, isi dari hadis ketiga ini menjelaskan larangan mengebiri kuda dan juga hewan lainnya. Nah, yang dimaksud mengebiri hewan ataupun kuda, mengebiri hewan adalah menghilangkan alat kelamin hewan tersebut. Dan juga dengan maksud untuk menghilangkan nafsunya. Nah, di sini kuda yang dikebiri akan lebih dapat dimaksimalkan tenaganya untuk keperluan manusia. Biri-biri domba jika dua hewan tersebut ataupun hewan yang lainnya akan lebih dikebiri akan lebih cepat gemuk. Nah, di sini Rasulullah SAW melarang mengebiri hewan. Karena apa? Ada salah satu dampak negatifnya yang akan terjadi terhadap lingkungan kita ataupun orang yang melakukan hal tersebut. Nah, dampak negatifnya akan terjadi pada masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut. Yang
memutuskan perkembangbiakan hewan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, manusia hanya memperoleh keuntungan sesaat, tetapi kerugian di masa yang akan datang karena punahnya hewan ternak. Dan yang ketiga, menyalahi kodrat ilahi ataupun ketetapan Allah, yaitu hak biologis makhluk hidup. Nah, ini terkait dengan dampak negatif yang akan kita rasakan apabila kita betul-betul mengebiri ataupun menghilangkan hewan ternak, ya. Seperti itu. Nah, jadi ini penjelasan dari isi kandungan hadis yang ketiga. Ini masih hadis ketiga, ya. Nah, jadi pada jelaskan di sini bahwasannya di dalam isi kandungan hadis tersebut menjelaskan apabila ada seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang melakukan pengebirian ataupun tindakan melakukan kebiri terhadap hewan, itu akan mendapatkan suatu dampak yang negatif kepada orang tersebut ataupun sekelompok masyarakat tersebut. Nah, tadi yang pertama itu berdampak negatif seperti memutuskan perkembangan biak hewan. Dan yang kedua, manusia hanya memperoleh keuntungan untuk saat dalam waktu jangka pendek, tapi dalam waktu jangka panjang manusia tidak akan mendapatkan hasil dari perkembangbiakan hewan tersebut. Dan yang ketiga, menyalahi kodrat ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan hak makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Nah, artinya hadis ini mempelajari bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat apapun, seperti Allah memberikan tumbuhan, terus juga hewan dan lain sebagainya. Itu. Sebelumnya juga kita sudah membahas hubungan kita dengan alam itu betul-betul relevan dan juga saling berhubungan. Itu seperti yang pada waktu itu sudah pada jelaskan, kita ini dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ketergantungan dengan alam. Karena oksigen yang kita ambil itu betul-betul diambil ataupun kita alami dari efek adanya pohon ataupun tumbuhan di alam semesta ini. Nah, jadi dalam contoh tersebut itu mengartikan kehidupan kita sebagai manusia itu betul-betul berkaitan dengan alam semesta. Seperti itu. Nah, di sini menjadi sebuah pembelajaran lagi untuk kita semua. Karena apabila kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita dikasih berupa hewan, yang hewan itu sering dikonsumsi dalam kebutuhan manusia setiap hari, ya, pada khususnya makan. Ya kan, pasti anak-anak semua pernah merasakan namanya makan sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Nah, artinya di hadis ini menjelaskan apabila kita memiliki hewan-hewan yang sudah ditetapkan dalam konsep agama Islam bahwasanya hewan itu halal, berarti kita sebagai umat Islam ataupun di dalam konsep agama Islam kita harus betul-betul merawatnya, ya, harus betul-betul merawatnya, melestarikannya agar apa yang kita rawat tersebut bisa berkembang biak secara jangka panjang. Kan? Jadi kalau misalkan anak-anak semua punya ayam, nah itu kalau bisa beli ayamnya antara laki-laki dengan perempuan. Jadi proses perkembangan biaknya itu bisa berkelanjutan. Dan hal itu menjadi sebuah bahan pangan terhadap diri kita gitu. Ya kan? Inventaris bagi kehidupan kita seperti itu. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke, anak-anak, itu terkait dengan penjelasan hadis di hadis ketiga. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, di slide selanjutnya ini kita memasuki isi kandungan di dalam hadis yang keempat. Oke, dengarkan baik-baik. Pada us bacakan terlebih dahulu. Pada hadis keempat, Rasulullah SAW melarang seseorang mengurung setiap hewan. Mengurung hewan berarti membatasi kehidupannya, menempatkan pada tempat dan juga menghambat perkembangan biakannya. Nah, dan juga pada pengertian hadis ini sebenarnya larangan yang dimaksudkan jangan sampai manusia menjadikan hewan itu betul-betul tersiksa. Dan juga ketika hewan itu dijadikan sebagai alat siksaan, sehingga dia tidak bisa dapat tumbuh dan berkembang biak seperti biasanya ataupun sebagaimana mestinya, seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini memang banyak sekali sekelompok masyarakat ataupun sebagian ya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi mungkin sebagian orang pernah melakukan hal tersebut yang dijelaskan di dalam hadis ini. Coba mungkin dari anak-anak semua pernah melihat ada beberapa orang ataupun sebagian masyarakat memelihara sebuah hewan dikurung di dalam satu tempat dan itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum dan lain sebagainya. Nah, hal itu salah satu bentuk tindakan untuk menindas ataupun menyiksa hewan tanpa disadari oleh orang tersebut. Jadi apapun yang pernah kita lihat dan juga apapun yang pernah kita pelihara, hewan apapun itu, jadi harus betul-betul kita kasih makan, kita perlakukan dengan sebaiknya, seperti itu. Karena hewan itu pun adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita harus betul-betul sebagai umat ataupun makhluk hidup di muka bumi ini harus betul-betul memelihara dan melestarikan hewan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menyayangi, memberikan makan hewan tersebut, sama saja kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah bisa menciptakan hewan itu untuk dijadikan makhluk hidup yang bergantungan dan juga berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti itu. Jadi apabila anak-anak semua memiliki hewan peliharaan di rumah, jadi harus betul-betul dirawat, dikasih makan, dikasih minum, pokoknya harus dilestarikan dengan sebaik mungkin, ya. Karena di sini ada salah satu dampak negatifnya apabila kita tidak memelihara hewan tersebut dengan sebaik mungkin. Ada salah satu dampak negatifnya, hewan itu akan terasa tersiksa. Oke? Seperti itu. Nah, di sini ada sedikit contoh di dalam narasi ataupun tulisan di garis merah ini. Ya, bukan tulisan garis merah tapi tulisan berwarna merah. Nah, di sini dijelaskan dalam kenyataannya memang banyak manusia yang menjadikan hewan itu sebagai hewan peliharaan, ya, dan juga menjadi sebuah sarana ataupun tempat hiburan manusia dalam memelihara hewan tersebut. Seperti itu. Seperti salah satu hewannya ataupun contoh hewannya seperti burung, kucing, kuda dan lain sebagainya. Ada juga orang yang menjadikan hewan itu sebagai usaha peternakan. Nah, mereka menempatkan hewan-hewan ini pada sangkar ataupun pada kandang, ya, yang sering kita lihat ataupun yang sering kita buat, ya, di dalam masyarakat. Nah, kandang yang dipelihara dengan baik, bahkan perkembangan biakannya pun diperhatikan benar. Jadi
memang betul-betul ada beberapa ataupun sebagian masyarakat yang melakukan perawatan terhadap hewan yang dimilikinya dengan baik. Ada juga ada sebagian masyarakat ataupun sekelompok masyarakat yang memeliharanya secara tidak baik. Jadi kita harus milih mana Pak? Kita harus milih yang baik, yang positif. Karena apabila kita memelihara hewan tersebut, apalagi hewan ini sifatnya itu berkelanjutan, dan juga ini hewan ini sifatnya itu sangat dibutuhkan oleh bahan pangan ataupun yang selalu dikonsumsi di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, jadi harus betul-betul kita pelihara dengan baik, ya. Apapun hewan itu harus kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Kita kasih makan, kasih minum, pokoknya harus betul-betul dirawat seperti itu. Dan itu salah satu tanda kita mencintai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan perilaku kita yang baik terhadap hewan tersebut. Sampai di sini paham? Anak? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah membahas terkait dengan hadis ketiga dan juga hadis keempat. Nah, sekarang kita di sini masih mempelajari tentang bagaimana manusia itu melestarikan alam semesta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di slide selanjutnya Pak Daus bacakan terlebih dahulu. Setelah mempelajari hadis tentang menjaga kelestarian alam, penerapan yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, agar manusia menjaga kelestarian alam yang meliputi lingkungan nabati, hewani maupun jamadi, ya. Dan yang kedua, agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, mengebiri dan mengurung hewan pada dasarnya membunuh masa depan manusia sendiri. Nah, sebetulnya dalam tiga hal ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan juga di pertemuan saat ini. Artinya setiap apa yang dimiliki di alam semesta ini terkait dengan sumber daya alam semesta, ya, itu harus betul-betul kita manfaatkan dan kita lestarikan dengan sebaik mungkin. Nah, seperti salah satu di dalam poin ketiga, mengebiri dan mengurung hewan pada dasarnya itu membunuh masa depan manusia sendiri. Nah, artinya apabila kita menghilangkan dan membunuh hewan-hewan yang ada di muka bumi ini tanpa kita merawatnya dan juga melestarikannya, itu akan menjadikan dampak yang negatif terhadap diri kita, khususnya umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi apabila kita semuanya memiliki hewan, yang hewan itu bisa kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadikan sebagai bahan pangan dalam sehari-hari, itu harus betul-betul kita kembang biakan, ya, seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini masih berkaitan dengan penerapan hadis tentang menjaga kelestarian alam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satu beberapa poin yang betul-betul harus kita tanamkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di dalam poin yang pertama yaitu mari kita hijaukan lingkungan dengan menanam pohon-pohon di lingkungan sekitar kita. Dan juga jangan sampai kita biarkan lahan di sekitar rumah tidak dirawat dan ditanami. Nah, artinya kita sebagai makhluk di muka bumi ini, khususnya manusia, harus betul-betul merawat dan juga menjaga
tumbuhan-tumbuhan yang ada di wilayah kita ataupun yang ada di sekitaran kita. Karena salah satu contohnya yang pada waktu itu sudah pada kasih tahu bahwasannya kita ini betul-betul berkaitan dan juga ketergantungan dengan alam, ya. Oksigen kita mendapatkannya dari pohon. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana Tuhan itu ataupun Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia di muka bumi ini saling berhubungan, saling ketergantungan seperti itu. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua di sini dijelaskan bahwasannya manusia jangan sampai merusak lingkungan dengan menebang pohon sembarangan tanpa menanamnya kembali. Nah, ini sering terjadi di beberapa wilayah, ya, khususnya di wilayah-wilayah pelosok daerah. Banyak sekali penebangan hutan liar dan hal itu tidak ditanamkan kembali ataupun dilakukan sebuah proses reboisasi. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang salah, gitu. Karena apabila kita menebang pohon dan tidak menanamnya lagi, itu akan menyebabkan sebuah tragedi ataupun fenomena bencana alam seperti apa? Longsor dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, dalam penerapan hadis ini di dalam poin yang ketiga dijelaskan, jadikan sumur sebagai sumber kehidupan keluarga, masyarakat dan hewan-hewan. Nah, artinya ini berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Artinya setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini harus kita rawat dan kita lestarikan, karena apapun yang ada di dalam alam semesta ini terkait dengan sumber daya alam itu berhubungan dan berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Seperti air. Nah, air itu kan sangat dibutuhkan oleh manusia seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia ini membuang air tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi itu artinya mubazir. Oke, paham? Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Di sini dijelaskan di dalam hadis yang di dalam hadis yang sudah kita bahas, penerapannya yaitu jangan sampai manusia itu mengurung hewan pada tempat yang sempit. Jika memelihara hewan sebagai hobi atau usaha peternakan, diusahakan di tempat yang memungkinkan dan juga hewan tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak dengan sebaik mungkin. Nah, artinya yang tadi sudah pada jelaskan, kita sebagai manusia harus betul-betul memelihara dan juga melestarikan sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, paham? Paham. Oke, seperti itu. Oke, ini ada slide terakhir. Jadi sebelum pada tutup, pada ingin dari setiap kalian yang ada di kelasan ini sesuai dengan barisan tempat duduknya aja. Pada minta kesimpulannya dari apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi setiap baris nanti kalian salah satu orang perwakilan siapa tunjuk, ya, di setiap barisnya tunjuk siapa yang mewakilkan kelompoknya untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Pada harus kasih waktu 5 menit aja. Oke? Ya, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing, ya, di barisan duduknya dulu. Ya, silakan. Ya, oke. Semuanya sudah siap untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, semua barisan tempat duduk siap? Oke. Ya, dari yang barisan perempuan silakan. Apa kesimpulannya? Oke.
Ya, sudah bagus, tapi masih ada beberapa kata yang kurang tepat. Ya, yang laki-laki silakan. Kesimpulannya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ya bagus, nggak apa-apa. Nah, artinya di dalam kesimpulan, Pak Daus mencoba untuk melengkapi kesimpulan yang telah kalian sampaikan, bahwasannya kesimpulan dalam pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya sampai dengan pertemuan saat ini, artinya kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini harus betul-betul merawat dan memelihara apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun itu hewan, tumbuhan, air dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya manusia itu betul-betul bergantungan dengan alam. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum pada tutup? Sudah, oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Buat anak-anakku semua sekalian, tetap jaga kesehatan, kemana-mana jangan lupa pakai masker, karena dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita semua. Karena apabila kita sehat, orang yang ada di sekitar kita pun akan ikut sehat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.